Shalom Bapak Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung di persekutuan doa kita PDL Syariah pada siang hari ini. Ini di tanggal 28 Februari, ya, tanggal terakhir di bulan Februari Bapak Ibu Saudara. Besok kita sudah memasuki bulan yang baru, gitu. Dan kita bersyukur sampai dengan detik ini penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita, amin. Kalau kita ada saat ini masih bisa berkarya di Bogasari, itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan kita sehat saat ini, itu juga merupakan anugerah yang luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai persekutuan doa kita pada siang hari ini. Mari kita buka dalam doa. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Mari kita arahkan pandangan kita, fokus kita untuk kita memuji memuliakan Tuhan pada siang hari ini. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaanmu yang ajaib bagi setiap kami. Kami katakan kalau kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan itu semua karena kasih setia Tuhan bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami dapat menyediakan waktu kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kesibukan kami. Kami memiliki kerinduan Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan teman-teman kami dalam ibadah pada siang hari ini. Kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah pedoman bagi kami yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah dari awal sampai akhir, biar hanya Engkau yang bertata penuh Tuhan atas ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mungkin ada banyak yang dihadapi, mungkin ada yang sedang biasa-biasa aja, atau mungkin ada yang lagi dalam pergumulan, ada doa yang belum terjawab mungkin. Ya apapun itu, kita mau tetap semangat dalam Tuhan, amin. Karena sukacita yang sejati kita dapatkan dari Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini, sukacita surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
kita masing-masing, amin. Sebelum duduk mungkin boleh tengok kiri kanannya, boleh kasih salam, kiri kanannya kasih senyuman, boleh kenalan juga kalau belum kenal. Boleh duduk kembali, setelah itu Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Rekan-rekan boleh duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah sumber kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, amin. Karena kita sadar betul bahwa kita tidak pernah jalan sendiri, selalu ada Tuhan beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi, teman-teman. Mari fokuskan pandangan kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. kekuatanmu di dalam
Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami semua ada di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, melainkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah pada saat ini. Sekali lagi bukan oleh kuat dan gagah perkasa saya, melainkan Tuhan yang bekerja pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, terima kasih buat pengurus tempat yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk membaca firman Tuhan, membawakan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan pada saat ini dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama ya. Pokok anggur yang benar. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Yang Tuhan inginkan pada saat ini bicara tentang Allah sumber kehidupan, ya, bahwa kita ini seperti pohon anggur, ya. Jadi kita harus selalu melekat sama Tuhan Yesus. Amin. Dan sini dikatakan kalau kita melekat, Tuhan juga menuntut kita untuk berbuah. Betul? Jadi kalau kita lahir baru, kita jadi anak Tuhan, ya, Tuhan menginginkan hari demi hari kita seperti Yesus. Jadi kalau ada anak Tuhan sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi begitu-begitu aja menjadi bayi rohani, tidak bertumbuh, tidak berbuah, hati-hati. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bisa digunting sama Tuhan. Di sini dikatakan kan, apa yang tidak berbuah akan dipangkas. Bahkan dikatakan juga dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kadang-kadang yang sudah berbuah pun dibersihkan, diperindah lagi. Nah, itu yang disebut dengan proses. Nah, saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian di sini, kalau Bapak Ibu punya tanaman di rumah, kemudian mau dipangkasnya pakai apa? Pakai gunting yang tumpul atau pakai gunting yang tajam? Gunting yang tajam, betul nggak? Nah, waktu contohnya pohon itu mau dibersihkan, digunting, rasanya sakit nggak? Sakit, betul kan? Itu yang namanya proses. Makanya ada lagi yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Hari demi hari kita harus seperti Yesus. Tapi yang Tuhan inginkan bicara tentang Allah sumber kehidupan adalah bahwa kita harus selalu melekat sama Tuhan. Katakan melekat. Harus selalu melekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya bicara tentang pokok anggur adalah bahwa kita harus melekat. Jadi kalau kita ada ranting, kita harus melekat sama sumbernya. Maka firman Tuhan bilang, kalau di dalam aku engkau gak perlu takut dan khawatir. Kalau di luar Tuhan, Tuhan gak tanggung jawab. Betul? Nah, hari ini saya bicara tentang Allah sumber kehidupan dari seorang tokoh di Alkitab yang sangat intim hubungannya dengan Tuhan, yaitu siapa? Abraham. Siapa? Abraham. Abraham adalah seseorang yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan Abraham juga mengalami 3 ujian dalam hidupnya. Mari kita buka firman Tuhan. Yang pertama adalah Kejadian 12 ayat yang ke-10. Kejadian 12
ayat yang ke-10. Kejadian 12 ayat ke-10 bicara demikian, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah kamu ke tanah perjanjian, tanah perjanjian yang banyak susu dan madunya. Abraham bilang, siap bos. Ya, Abraham taat karena dia berkata bahwa semuanya karena Tuhan. Abraham pergi ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Begitu sampai di tanah perjanjian, kelaparan terjadi. Abraham bisa aja protes sama Tuhan. Tuhan, katanya tanah yang penuh susu madu, tapi kok kelaparan? Nah, saya mau tanya buat Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu ngalamin antara iman dan kenyataan selalu bertolak belakang? Pernah? Ya kan? Katanya Tuhan bilang aku akan naik dan tidak pernah turun. Aku akan jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Tapi kok gajinya pernah naik-naik. Tapi kok hidup saya begini terus. Katanya Tuhan akan menyembuhkan aku, tapi kok aku sakit tidak disembuhkan oleh dokter, misalkan demikian. Kadang-kadang kita percaya janji Tuhan, tapi kadang-kadang kenyataan yang kita hadapi bertolak belakang. Nah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan ujian kekurangan. Apa? Ujian kekurangan. Nah, pada saat itu Abraham pun sempat tergoda dan punya akal bulus. Ya, Abraham bilang, waduh, kelaparan terjadi di tanah Kanaan. Yuk kita balik aja ke Mesir. Daripada di tanah Kanaan kelaparan, mendingan saya balik ke Mesir. Dan waktu balik ke Mesir, dia bilang pada istrinya, nanti kalau di Mesir wajarnya galak loh. Kamu jangan bilang ya kalau kamu istri saya. Kamu bilang aja kamu adik saya. Akal bulus kan? Nah, kadang-kadang waktu Tuhan izinkan ada terjadi kekurangan dalam hidup kita, sanggupkah kita tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya? Amin. Jadi ujian waktu kekurangan datang dalam hidup kita itu, tujuan ujian kekurangan adalah menghapuskan kita dari kekhawatiran. Apa? Menghapuskan kita dari kekhawatiran. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam titik yang paling rendah. Justru di dalam titik yang paling rendah itu sangguplah kita berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau kita lagi dalam keadaan baik-baik saja semuanya, gaji lancar, keluarga lancar, ngomong Tuhan Yesus baik itu gampang. Tapi kalau ada proses dalam hidupmu, bisakah engkau berkata Tuhan Yesus baik? Saya waktu 2 minggu yang lalu ada pelayanan di sebuah gereja. Karena datang lebih awal, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan koordinator gereja itu. Dan saya sungguh diberkati dengan kesaksian daripada koordinator daripada ibadah gereja itu. Dia berkata begini, Pak, Bapak tahu nggak? 10 tahun yang lalu saya pernah diproses sama Tuhan. Saya dulu adalah seorang pengusaha yang cukup sukses, kerjasama dengan partner saya. Bapak tahu saya ada seorang yang sangat cinta Tuhan. Firman Tuhan bilang kasih persepuluhan. Saya kasih 30%, Pak. Saya tidak kasih 10%, saya kasih 30%. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup saya. Saya bangkrut. Teman partner bisnis saya mengkhianati saya, sehingga semua aset bahkan rumah pun disita sama bank. Saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya cuma ngontrak di sebuah rumah yang kecil. Punya anak 2, habis semuanya, Pak. Tiap hari makannya Indomie, bagus kalau saya nggak kanker. Punya 2 orang anak. Kadang-kadang kalau Indomie habis, makan nasi putih sama garam, makan tahu tempe, terus bertahun-tahun, 5 tahun mereka begitu. Tapi saya tidak mengeluh, saya tidak menyalahkan Tuhan, karena saya tahu semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Karena saya punya sumber, yaitu Allah yang mencukupkan saya. Saya hadapi itu. Kadang-kadang kami nangis, ya, ngelihat anak-anak nggak bisa makan.
Kami jalankan proses itu selama 5 tahun. Tetapi betul Pak, firman Tuhan bilang, cobaan yang datang tidak pernah melebihi kekuatanmu, tapi Allah akan berikan jalan keluar. Selama 5 tahun itu selalu saja ada yang berkatin kami. Satu hari tiba-tiba ada yang ngasih, ada yang berkatin. Benar Pak, Tuhan ajarkan saya doa Bapak kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini, besok urusannya besok. Dulu waktu saya jaya, waktu saya kaya, makan apa aja ada. Sekarang Tuhan proses saya, setiap hari bergantung sama Tuhan. Mungkin dulu saya sombong orangnya, ya. Mungkin saya merasa saya ada semuanya sehingga saya tidak mengutamakan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan ajarkan saya untuk hari demi hari fokus sama Tuhan. Akhirnya setelah 5 tahun Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang cinta Tuhan, membimbing saya, bahkan mengenalkan saya dengan sebuah pekerjaan. Sedikit demi sedikit Tuhan mulai angkat saya. Betul firman Tuhan itu, setia dalam perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Sekarang dia punya rumah di Kelapa Nias. Pak, itu bukan rumah saya, itu rumah bos saya. Dikasih pinjam, tidak perlu bayar, pakai aja sepuasmu. Aduh luar biasa. Belum lama saya dikasih mobil Pak. Mobil juga dikasih pinjam Pak. Saya cuma disuruh beli bensin doang. Nanti kalau gilirannya servis mobil, bilang nanti saya yang servisin. Mobil dikasih, rumah pun dikasih tempat tinggal. Betul Pak, pas butuh, pas ada. Saya belajar untuk mengucap syukur, itu karunia menikmati. Demikian juga waktu Abraham ada ujian seperti itu. Abraham diajarkan untuk fokus sama Tuhan. Dengar Bapak Ibu sekalian, pada saat ini mungkin saya nggak tahu masa Bapak Ibu apa. Tapi dengar baik-baik, waktu ada ujian kekurangan dalam hidupmu, jangan takut dan khawatir, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Nah, nanti saya akan bersaksi di akhir daripada firman Tuhan ini. Yang kedua, selain ujian kekurangan, Tuhan juga memberikan Abraham ujian yang kedua. Coba lihat dalam Kejadian 13 ayat yang kedua. Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kemudian Kejadian 13 ayat 5 sampai 7. Kita baca ayat 5 sampai 7. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Yang kedua adalah ujian kelimpahan. Apa? Ujian? Kalau tadi ujian kekurangan. Jadi waktu engkau di bawah titik terendah, sanggupkah engkau tidak khawatir dan engkau tetap percaya Tuhan pasti memenuhi janjinya. Amin. Tapi yang kedua adalah ujian kelimpahan. Waktu engkau di atas, engkau tetap nggak bisa mengucap syukur atau lupa diri. Nah, apa yang terjadi? Abraham sama Lot kan saudara. Nah, pada saat mereka sudah sampai di tanah perjanjian, Lot bilang, ini tanah terlalu kecil. Abraham juga bilang, ya udah kamu milih. Abraham belajar untuk mengalah, betul nggak? Akhirnya apa yang kita baca di Alkitab? Lot lebih memilih tanah yang banyak, hijau daunnya, ya nggak, segala macam. Abraham memilih jalan yang sempit. Abraham belajar mengalah. Amin. Mengalah itu bukan satu hal yang gampang, betul nggak? Bapak Ibu, saya waktu itu dengar dari istri saya. Istri saya kan bergerak di bidang properti. Nah, suatu ketika ada yang hubungi istri saya, tolong dong cariin apartemen
Di mana? Di Moi gak boleh, di Kelapa Gading boleh. Akhirnya ketemu, ya seorang ibu tuh cerita, saya punya 2 orang anak. Mereka ini bisnisnya sama-sama, bukan rumah makan di Kelapa Gading. Waktu permulaan akur-akur aja sama kakak beradik, gilirannya udah rumah makannya diberkatin, sekarang ribut. Tiap hari ketemu kayak kucing sama anjing. Akhirnya bilang ya udah gak bisa serumah, ngotot, yang satu minta keluar dari rumah. Kan mamanya pusing, benar nggak? Makanya dia bilang cepet cariin apartemen, ngotot apa nyewa juga nggak apa-apa. Ini anak saya udah nggak bisa akur lagi. Kadang-kadang kan kita begitu kan, kalau lagi keadaan baik-baik saja, lagi sama-sama nggak punya, oh kayaknya setia kawan, ya nggak? Gilirannya udah diberkatin, bilang uang tidak kenal saudara. Pernah dengar begitu? Ya nggak? Betul nggak? Waktu kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, hari ini makan apa ya? Gilirannya udah diberkatin, aduh hari ini kira-kira apa yang saya makan? Ya nggak? Lebih diberkati lagi, siapa yang mau saya makan hari ini? Nah, kadang-kadang kita jadi orang yang sombong. Tapi dengar baik-baik, waktu ada ujian kelimpahan, kita jangan sombong. Ada ilustrasi, ada seorang pengusaha kaya, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat bilang begini, hai pengusaha, aku akan berkati engkau. Oh malaikat, terima kasih. Kalau gitu berkati apa? Tapi ada syaratnya, kata malaikat. Syaratnya apa? Kalau kamu diberkati 2 juta, misalkan, lawan bisnismu jadi 4 juta. Kalau kamu diberkati 4 juta, lawan bisnismu jadi 6 juta. Setuju apa enggak syaratnya? Mikir lama pengusaha itu. Ayo setuju enggak? Ya udahlah. Jangankan firman Tuhan bilang jangan benci ya, jangan ngiri, betul enggak? Jadi syaratnya itu, kalau kamu diberkati begitu, lawan bisnismu diberkati 2 kali. Udah mikir lama, kemudian pengusahanya bilang begini aja malaikat, kalau gitu butain aja mata saya 1. Malaikat kan, loh saya datang untuk berkatin kamu, bukan buat sakit penyakit. Begini malaikat, saya benci banget sama saingan bisnis saya, amit-amit ya Bang Baby. Kalau saya diberkati 2 juta, dia 4 juta, saya nggak rela. Gini aja, butain mata saya 1, nanti mata dia dua-duanya buta kan, gitu loh. Aduh, kadang-kadang kita kan sering gitu ya nggak, suka ngiri, benar nggak? Oh, saya udah begini-begini aja, kalau dia baru masuk perusahaan ini udah naik gaji. Waduh, kepintaran dia apa? Kadang-kadang begitu kan? Waduh, saya kok begini, tuh tangga sebelah begini. Kadang-kadang kita ngiri, padahal kita sebetulnya tidak tahu bahwa kita lahir nggak bawa apa-apa, kita pulang juga nggak bawa apa-apa. Amin. Jadi jangan ngiri. Coba katakan kiri kanan, mengucap syukur. Ya nggak, mengucap syukur, betul nggak? Iya dong. Kadang-kadang kan kita ngiri kan? Kita lihat, saya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah ngiri. Saya bilang gini, ini posisi saya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang tiap minggu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali khotbah, lari sana lari sini. Saya tiap minggu cukup 1 kali, tiap minggu ada. Kadang-kadang pagi ada, sore ada, cukup. Saya nggak ngiri sama teman-teman saya. Tuhan berikan saya posisi seperti ini, mengucap syukur. Kalau Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu bagianmu. Amin. Jadi dari depan sampai belakang, kita jangan ngiri sama teman kita, karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, yang terakhir, ujian yang ketiga. Yang ketiga adalah ujian kekecewaan. Apa? Ujian kekecewaan. Coba kita buka dulu Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya, ayat terakhir ini 1, 2, 3. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang latih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh.
Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, jika Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi kalau pertama tadi ujian kekurangan adalah mengajarkan kita supaya jangan khawatir. Ujian kelimpahan mengajarkan kita supaya jangan serakah. Tetapi yang ketiga adalah ujian kekecewaan dan mengajarkan kita supaya jangan jadi akar pahit. Sebetulnya Abraham bisa nggak punya akal kepahitan sama Lot? Bisa. Lot mau menang sendiri, betul nggak? Tetapi dilihat yang firman Tuhan kita baca, waktu Lot ditawan sama musuh, Abraham membebaskannya nggak? Membebaskan. Sebetulnya Abraham bisa bilang, ngapain gue bebasin si Lot? Dulu dia jahat sama gue, betul nggak? Nah Bapak Ibu nyambung tadi cerita yang di atas. Yang koordinator gereja itu cerita sama saya, Pak, akhirnya setelah 5 tahun Tuhan berkati kami. Ya punya rumah, dikasih pinjam, punya mobil, dikasih pinjam. Dan belum lama belakangan Pak, saya dengar saingan bisnis saya yang mengkhianati saya, yang makan saya, ditipu sama orang lebih besar daripada dia nipu saya. Pak, jujur Pak, kalau ngomong akal pahit, saya bisa aja benci sama dia. Dia itu teman bisnis dari mula sama-sama. Saya nggak nyangka dia hianatin saya. Bisa aja saya punya akal kepahitan sama dia, bisa aja saya benci sama dia. Tapi firman Tuhan kan nggak ngajarin begitu, Pak Pendeta. Firman Tuhan mengajarin untuk apa? Kasihi musuhmu, tampal kiri, kasih pipi kanan. Itu nggak gampang. Sakit rasanya 5 tahun gara-gara dia, kami sekeluarga harus mengalami proses. Tapi saya tahu bahwa semua yang terjadi diizinkan sama Tuhan. Kita semua adalah seperti pokok anggur, kita melekat sama Tuhan. Saya percaya kalau itu semua ada diizinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan pasti tahu kami kuat. Akhirnya apa? Saya nggak benci dia, malah saya doain dia. Dan waktu saya dengar dia ditipu sama orang berkali lipat, saya datengin dia. Tuh, datengin. Iya, saya datengin dia. Saya doain dia. Nangis dia. Minta maaf kalau dulu saya nipu kamu, sekarang saya kena tipu. Saya datang, saya doain dia. Padahal kan itu musuhnya, saya doain. Firman Tuhan ngajarin begitu. Udah gitu, saya bantu dia. Aduh, gila. Padahal dulu dia pernah nipu kan? Saya bantu dia. Kalau firman Tuhan ngajarin demikian, itulah kalau Allah sumber kita. Kita percaya, kita nggak perlu khawatir waktu kita kekurangan. Kita nggak boleh sombong waktu kita ada di atas. Dan kita juga nggak boleh punya akal kepahitan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu di atas segala-galanya. Amin. Bapak Ibu, saya akan bersaksi untuk menutupi firman Tuhan pada saat ini. Anak saya baru saja kan sekarang udah kelas 3 SMA. Jadi puji Tuhan akhirnya dia dapat kuliah di Wikiangi. Nanti bulan September dia masuk di KKG. Sebetulnya dari awal anak saya sudah saya bilang udah masuk KKG aja lebih dekat, tapi dia masih belum mau. Tapi akhirnya dia mau, puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga masih dapat diskon, masih dapat keringanan ya, karena saya hamba Tuhan ya, puji Tuhan. Kami bisa membayar uang kuliah anak kami dan juga bisa dicicil gitu ya. Ya udahnya kami cicil uang kuliah yang pertama. Nah, setelah itu beberapa waktu yang lalu saya punya temen cool. Bapak Ibu tahu ya, cool itu Komsel. Nah, punya adik itu udah hampir 10 tahun mungkin sakit. Terbaring, ya istilahnya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya datang naik ke atas, di rumahnya di atas itu udah kayak boneka, sudah tulang-tulang semua, udah borok di mana-mana. Ibu itu bilang, ini adik saya yang paling bontot, tolong doain. Kemudian saya bilang ke dia, udah terima Yesus gak? Belum Pak, saya takut kalau kenapa-napa
nanti dia gimana? Bapak tolong doain. Oh, apa nih yang perlu didoain? Doain supaya cepat mati. Waduh, repot. Saya bukan yang hamba Tuhan pecah-pecah, saya bilang. Habis saya udah sebel sama dia, tiap hari ngurusin dia. Aduh, capek Pak. Buang air di mana-mana. Ya, tapi nggak boleh begitu. Tapi waktu saya mau berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya, sebelum engkau memimpin doa untuk terima Yesus, minta ibu itu minta doa pengampunan dulu. Terus saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu benci ya sama adik ibu? Jujur Pak, iya, saya benci sama adik saya. Kalau begitu tolong, ya, tolong dong berkati, tolong ampuni dong adik kamu. Dia diam aja, Bu. Kalau ibu mau adik ibu terima Yesus, sebelum saya minta untuk doa dia terima Yesus, ibu minta ampun dulu sama adik ibu. Mungkin selama ini ibu bentak-bentak dia, selama ini ibu caci maki dia. Iya Pak, tiap hari saya bentak-bentak dia. Akhirnya ya udah minta ampun. Akhirnya dia ngomong minta ampun. Kadang mungkin dia bohong isu sama dia, ngomong dengan bahasa Mandarin. Dalam hati saya, dia nggak tahu kalau juga bisa dikit-dikit. Itu I can. Saya ngerti lah minta ampun. Waktu dia minta ampun itu ngomong, itu yang tadinya adiknya yang terbaring yang lepas, tiba-tiba teriak. Dan saya melihat ada satu roh dendam yang lepas dari dia. Berapa hari kemudian saya dikabarkan, Pak, adik saya meninggal. Puji Tuhan, karena saya sudah, setelah saya doain doa pengampunan, saya doain dia untuk terima Yesus. Dia mau, Pak, kalau terima Yesus, Bapak mau terima Yesus, angkat tangan, dia angkat tangan. Akhirnya adik ini bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya waktu dia meninggal, jiwa nggak diselamatkan, rohnya diselamatkan. Amin. Amin. Dan tolong Pak untuk dilayani. Ya karena saya udah layani dari awal. Kebetulan saya ingat tuh tanggal 5 Februari, sebetulnya kami ada acara. Istri saya ada makan keluarga, saya juga mungkin ada acara. Tapi firman Tuhan bilangkan, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kami lepaskan semuanya itu, karena kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kebetulan saya juga tergabung dengan Yayasan Kasih Anugerah, jadi satu hal buat kita semua pemberitahuan. Jadi kalau ada keluarga atau teman yang kedukaan tetapi tidak mampu, hubungi saya, karena kami bantu mulai dari rumah dukanya, kemudian peti matinya, semuanya kami bantu. Jadi saya layani semuanya, ya, karena dia mau dikremasi. Jadi kami punya dua kerjasama, yaitu rumah duka Bandengan dengan rumah duka Sitanala. Kebetulan karena dia mau dikremasi, dia ke rumah duka Sitanala. Ya, kebetulan waktu itu ambulan berangkat duluan, saya sama istri belakangan, nyasar lagi, aduh, karena nggak tahu jalan. Akhirnya jam 8 malam baru sampai sana. Saya layani ibu itu, ya, dari ibadah tutup peti, penghiburan semuanya. Kebesokannya saya layani ibadah pelepasan sampai dikremasi. Semuanya berjalan dengan lancar. Ibu itu bilang, terima kasih Pak, terima kasih juga, saya senang bisa melayani ibu. Akhirnya begitu pulang, nggak lama kebesokan harinya mungkin, tiba-tiba pagi-pagi istri saya terima WA dari seorang ibu. Kami nggak pernah ngomong ke ibu itu, kenal tapi jangan ngomong lah. Ibu itu bilang pada istri saya, Pak, Ibu, saya udah transfer ke ibu buat bantu anak ibu kuliah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang ini pada saya, perasaan saya nggak pernah ngomong sama dia kalau anak kita mau kuliah. Saya nggak pernah ngomong, karena saya punya prinsip, saya nggak pernah mau minta-minta. Saya nggak pernah ngomong. Kok ibu itu bisa tahu? Tuhan ngomong pada saya, Ron, fokus sama pelayanan. Urusan anakmu kuliah itu urusanku. Amin. Jadi intinya adalah kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Di zaman modern ini banyak orang bilang, benar gak firman Tuhan itu ya dan amin? Betul, saya alami.
Betul nggak suara Tuhan itu ada? Betul, saya alami. Ibu, kalau bukan karena Tuhan, ibu itu tidak bisa bantu saya. Amin. Dan yang ditransfer ke istri saya persis jumlahnya dengan cicilan pertama untuk anak saya kuliah. Saya nggak pernah bilang. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan bilang, fokus sama pelayanan. Dan waktu saya nangis itu, saya bilang, oh, mereka ini ada begini. Saya cuma bilang begini dalam hidup kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jangan dikatakan lagu ini. Tes. Kasih dari awal. Saya kerja lagu ini. Biar lagu ini jadi berkat buat kita pada hari ini. Kasih layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kita harus terhubung sama Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kalau Tuhan itu sumber kehidupan kita, kita selalu terhubung dengan Dia. Engkau nggak perlu takut dan khawatir akan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Orang bilang tahun 2025 adalah tahun yang sulit, betul. Orang bilang tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, betul. Tapi selama engkau terhubung dengan Tuhan, selama kau berkata Tuhan adalah naungan hidupmu, maka apapun yang terjadi kau nggak perlu takut. Perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
sumber kehidupanku. Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Engkau yang pelihara aku. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ajarkan aku selalu untuk menyembah-Mu Tuhan. Ajarkan aku setiap hari untuk percaya sama firman-Mu. Aku panggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, kami harus seperti pokok anggur yang benar, selalu melekat sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Kalau Tuhan itu segala-galanya bagi kami nggak perlu takut waktu ada kekurangan. Kami nggak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Tapi waktu juga kami diberkati Tuhan, kami nggak boleh sombong. Karena semuanya itu bukan karena usaha kami, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Justru waktu kami diberkati, kami harus semakin bisa membagikan kasih kepada orang lain. Tetapi juga Tuhan mengajarkan kepada kami, Engkau adalah kasih. Waktu Tuhan izinkan ada beda pendapat, Tuhan izinkan ada kami mungkin juga dihianati orang, atau mungkin kami juga diperlakukan tidak adil, Tuhan ajarkan untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kami membalasnya dengan kebaikan. Tuhan tidak mengajarkan untuk kami pahit hati. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kasih itu di atas segala-galanya. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kau berkati buat PD El Shaddai di Bogasari ini Tuhan. Berkati setiap karyawan di tempat ini. Aku nggak tahu apa masalah mereka, tetapi waktu mereka selalu melekat sama Tuhan, apapun masalah mereka, Tuhan pasti tolong. Berkati buat owner perusahaan ini. Berkati buat karyawan-karyawan yang lain. Bila setiap kami di tempat ini, walaupun kami sebagai anak Tuhan minoritas, tapi kami mau berdampak. Kami mau jadi berkat buat orang lain. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Walaupun hamba-Mu selesai bicara, tetapi kami percaya firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali sia-sia, tapi kami nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, jemaat yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati, amin. Melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita sadari bahwa semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita mau terus melekat, bergantung setiap saat sama Tuhan, sehingga kita juga bisa lulus ujian seperti Abraham. Dalam kekurangan, kelimpahan, kekecewaan, kita tetap berada dalam rencana Tuhan yang baik bagi kita, amin. Mari kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Roni Tatang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, bersama dengan keluarga dalam pelayanan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ada doa bersama Bapak Ibu di hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 jam 12.40 secara onsite di ruang meeting internal audit. Dan kalau mau join secara online nanti link Zoom-nya akan diberikan melalui grup. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin punya pokok doa yang ingin didoakan, dapat menghubungi pengurus CSI atau saya atau Koremon, siapapun. Nanti akan kami doakan dan akan kami jaga kerahasiaannya. Dan untuk PD berikutnya, hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 dengan tema The Right Direction, yang akan dilayani oleh Evangelis Yona Gantong. Sekian untuk warta jemaat. Dan selanjutnya Ibu Ketua kita
Ibu Yesi Pustasari akan menambahkan pengumuman. Silakan. Shalom. Saya sudah kirimkan lewat WA untuk formulir database dan pelayanan di PDI Arsyada. Jadi ini kan awal tahun, jadi minta kesediaannya jika mau melayani di PDI Arsyada, kita terbuka dengan sangat lebar. Karena melayani Tuhan itu bukan maunya kita, tapi melayani Tuhan itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Kalau misalnya mau kirim seminggu atau 2 minggu ke depan diperbolehkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yesi. Mari Bapak Ibu boleh dicek nanti WA grupnya yang Yesi sudah kirimkan. Mari kita semua yang di sini isi ya. Dan boleh info juga ke teman-teman yang lainnya untuk mengisi dan kami tunggu kita data-datanya ya. Oke, nanti persembahan kita akan berikan saat keluar dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Roni akan memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan, Kak. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sebelum saya doa berkat. Ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak di surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami selesai untuk persekutuan doa di tempat ini. Waktu kami kembali ke dalam aktivitas kami, biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau. Biar firman Tuhan jadi landasan dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan, sebelum doa berkat juga aku berdoa sekali lagi buat PT Bogasari ini, agar Tuhan selalu memberkati perusahaan ini. Dimanapun cabang, semuanya, mulai dari yang paling atas sampai semua yang paling bawah, Tuhan berkati semuanya. Dan biarlah jika kau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka ini akan terjadi. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Engkau akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan biar damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dulu, sekarang, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.